Beyond Time, bab 1328-1329. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ajaran Dao Surgawi Wanggu telah dibentuk ulang. Mulai hari ini, satu Dao akan berdiri abadi, sementara 99 Dao akan menghubungkan kembali jalan kultivasi yang terputus. Bagi Wanggu, ini adalah perbuatan yang mulia. Bagi semua ras, ini adalah harapan. Jalan kultivasi akhirnya dipulihkan. Obsesi Kaisar Roh Kuno, yang menyandang status Dewa Musim Panas, kini akan berfungsi sebagai lentera di kegelapan di depan, menghilangkan kabut dan membimbing semua ras menuju pantai seberang. Masih ada beberapa hal yang perlu diurus. Berdiri tinggi di langit, Su Qing menatap bumi sebelum melangkah maju. Zhou Zhengli dan yang lainnya mengikuti dari dekat. 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Su Qing mengunjungi banyak tempat. Sosoknya turun ke benteng-benteng para dewa satu persatu. Dia juga memasuki setiap lokasi yang dicurigai sebagai tempat bersemayamnya jejak kekuatan eksternal. Pada akhirnya, dia mencabut hampir semua bidak catur yang terlihat, yang ditanam oleh kekuatan eksternal. Pada saat itu, perpaduan antara wujud abadi dan ilahinya telah mencapai batasnya. Saat senja di hari ketiga, di depan Gunung Kaisar Hantu, keduanya berpisah. Wujud ilahi itu terlepas, menyatu dengan aspek ilahi. Dalam arti tertentu, wujud ilahi tersebut kini dapat dianggap sebagai avatar dari Desolate. Terbentuk dari dagingnya dan kini menyandang wujud ilahinya, ia tetap terikat erat dengan Su Qing, namun penuh dengan ketidakpastian. Karena alasan ini, Su Qing tidak mengizinkannya kembali ke istana bawah tanah. Sebaliknya, dia menenggelamkannya jauh ke dalam Wanggu. Kemudian, setelah kembali ke wujud abadinya, dia berdiri di hadapan Gunung Kaisar Hantu yang menjulang tinggi di tengah senja yang memudar. Di belakangnya berdiri Zhou Zhengli dan yang lainnya, menyaksikan dengan tenang. Dan di depan, di puncak Gunung Kaisar Hantu, duduklah sesosok figur. Jubah sedikit kotor, ekspresi lelah, mata terpejam dalam meditasi. Kakak ketiga tertua, suara Su Qing lembut. Su Qing berkata pelan. Sosok yang duduk di puncak Gunung Kaisar Hantu itu tak lain adalah murid ketiga guru tua ketujuh, kakak senior ketiga Su Qing. Bertahun-tahun yang lalu, selama bencana Wanggu, ketika guru tua ketujuh mengasingkan diri, Su Qing pergi, Erniu berkelana ke surga cemerlang, dan kakak senior kedua tetap tinggal di 7 mata darah. Kakak senior ketiga telah datang ke sini, menuju Gunung Kaisar Hantu. Dia telah duduk di puncak gunung itu selama hampir 30 tahun. Dia berusaha merebut kembali kekuatan dari kehidupan masa lalunya untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi di kehidupan ini. Karena dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Hantu. Hubungan antara dirinya dan Gunung Kaisar Hantu jelas diketahui oleh guru tua ketujuh. Petunjuk telah berulang kali muncul dalam ingatan Su Qing selama bertahun-tahun. Dahulu kala, Kaisar Hantu telah wafat di Provinsi Yinghuang. Ketiga jiwanya berubah menjadi gunung, dan 7 rohnya menjadi hantu pendendam. Energi spiritualnya menyebar, memberi nutrisi kepada makhluk-makhluk Yinghuang. Namun esensi aslinya tetap bertahan, bercampur dengan jiwanya, mungkin bereinkarnasi, mungkin dimanipulasi oleh kekuatan eksternal, hingga suatu hari, bertahun-tahun kemudian, ia terlahir kembali di Yinghuang. Masa kecilnya ditandai dengan kesulitan dan dendam, hingga seorang pelayan membawanya ke Seven Blood Eyes. Di sana, ia membungkuk di hadapan tuan tua ketujuh sebagai tuannya. Menjadi murid ketiga di bawah bimbingannya. Namun jurang tak terlihat memisahkan kehidupan masa lalu dan masa kini. Untuk kembali, berasimilasi, dan merebut kembali kekuatan inkarnasi sebelumnya, ini bukanlah tugas yang mudah. 3 jiwa menolak untuk kembali, 7 roh tetap tak tergerak. Hakikat primordial, hanyalah itu, hakikat. Dengan demikian, setelah 30 tahun bermeditasi di Gunung Kaisar Hantu, kakak senior ketiga belum berhasil. Seandainya Su Qing tidak kembali, pagoda hitam cincin bintang ke-9 mungkin akan ikut campur selama kesengsaraan abadi kuno, memungkinkannya menyatu dengan kehidupan masa lalunya. Mengubahnya menjadi bidak catur yang lebih besar dalam rencana-rencana pagoda. Namun saat itu, dia mungkin sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri.
Kembalinya Suking dan penetapan garis batas wilayahnya telah mengakhiri penderitaan. Dan dari keempat dewa terhormat, Pagoda Hitam adalah satu-satunya yang memutuskan semua ikatan sepenuhnya. Dengan demikian, kakak ketiga telah bebas. Kini, saat suara Suking bergema, sosok di puncak gunung itu perlahan membuka matanya. Adik laki-laki keempat, suaranya serak. Dibandingkan dengan kakak senior kedua dan kakak senior tertua, hubungan Suking dengan kakak senior ketiga selalu jauh. Interaksi mereka jarang terjadi. Kenangan paling jelas yang diingat Suking adalah dari masa mereka di Seven Blood Eyes ketika Putri Duyung melarikan diri dari kejaran Suking mencari perlindungan di kapal kakak ketiga. Namun kemudian ia dicekik perlahan oleh tangannya yang tersenyum dan penuh kebaikan. Momen itu meninggalkan bekas luka mendalam pada Suking, menumbuhkan kewaspadaan yang membuat interaksi mereka sangat minim di tahun-tahun berikutnya. Kini, merenungkan masa lalu dan mengamati masa kini, Suking merasakan secercah kesedihan. Dia melangkah maju, muncul di puncak gunung Kaisar Hantu di samping kakak senior ketiganya. Sambil menatap wajah yang lelah itu, Suking berbicara dengan lembut. Kakak ketiga, apakah kau butuh bantuanku untuk mendapatkan kembali kehidupanmu di masa lalu? Kakak senior ketiga terdiam, matanya berkabut kebingungan. Setelah jeda yang lama, dia menggelengkan kepalanya. Adik junior keempat, apakah kamu ingin mendengar ceritaku? Suking mengangguk. Kakak senior ketiga mengeluarkan stoples anggur tua, menyesapnya, dan mulai berbicara dengan suara serak. Aku lahir di Yinghuang. Awalnya, aku tidak tahu tentang hubunganku dengan Kaisar Hantu. Tapi selalu ada suara yang memanggilku. Hal itu membawaku ke gunung ini. Seiring bertambahnya usia, panggilan itu semakin kuat. Aku mulai merasa bahwa gunung ini adalah diriku sendiri. Ketika guru mengasingkan diri, suara itu menjadi tak henti-hentinya. Karena itu aku datang ke sini. Kau menghilang. Kakak tertua menghilang. Aku tahu kau sedang mencari cara untuk membantu guru. Aku juga ingin melakukannya. Jadi aku duduk di sini, mencoba menyatu dengan gunung ini. Dan dalam proses itu, aku melihat sebuah pagoda hitam. Suara itu memberitahuku bahwa suara yang kudengar selama bertahun-tahun bukanlah dari Gunung Kaisar Hantu, melainkan dari dirinya sendiri. Suara itu telah memanggil, menuntut jiwaku, dagingku, segalanya dariku. Sebagai imbalannya, ia berjanji untuk melindungi 7 mata darah. Saya setuju. Suaranya semakin menjauh. Sejujurnya, aku tidak tahu apakah aku benar-benar reinkarnasi Kaisar Hantu. Tapi aku harus mencoba. Dengan bantuan pagoda, aku mulai menyatu dengan gunung. Butuh bertahun-tahun, sampai akhirnya, aku melihatmu, adik keempat. Aku melihatmu menggambar garis itu di langit berbintang. Dan aku melihat pagoda hitam itu memutuskan ikatannya denganku, membebaskanku. Tetapi, dia mengangkat kepalanya, menatap mata Suking. Saat suara itu pergi, aku menyadari suara dari masa kecilku, suara yang telah memanggilku selama separuh hidupku, masih ada di sana. Benda itu tidak pernah berasal dari pagoda. Dan, sekarang aku tahu, juga bukan dari gunung ini. Pagoda itu telah menipuku. Suara itu berasal dari sana. Dia mengangkat tangan yang gemetar, menunjuk ke utara. Seseorang telah menungguku di sana untuk waktu yang sangat lama. Suking mengikuti isyaratnya, hatinya berdebar. Arah itu mengarah ke pilar pemisahan awal mutlak ke Gua Hantu. Kau bertanya apakah aku ingin menyatu dengan Kaisar Hantu? Tidak, adik junior keempat, aku ingin pergi ke sana. Untuk menemukan sumber suara itu, untuk bertemu dengan orang yang telah memanggilku. Suking mengangguk. Baik sekali. Dengan lambaian tangannya, dunia berputar. Dalam sekejap, dia dan kakak senior ketiga lenyap dari Gunung Kaisar Hantu. Mereka muncul kembali di dataran es utara Yinghuang, jauh di atas tanah yang tertutup salju tempat pilar pemisahan awal mutlak yang menjulang tinggi berdiri. Saat sosok mereka muncul, pilar besar itu, yang telah lama tidak aktif, tiba-tiba bergetar. Satu persatu, ukiran dan rune yang redup di permukaannya menyala dengan cahaya terang, hingga seluruh pilar bersinar seperti mercusuar. Namun kakak ketiga tidak mengindahkannya. Tatapannya tetap tertuju pada tanah, tepatnya pada dasar pilar tempat pilar itu menyentuh bumi. Pintu masuk ke Gua Hantu. Selama bertahun-tahun ini, suara itu ada di sini. Bisikannya bergetar. Hampir secara naluriah, dia mengulurkan tangan ke arah pilar itu.
Mungkin karena upayanya selama beberapa dekade untuk menyatu dengan Gunung Kaisar Hantu, atau mungkin karena gangguan pagoda hitam telah hilang, hubungannya dengan pilar pemisahan awal mutlak kini bersinar terang, tanpa halangan. Pilar itu langsung bereaksi dengan raungan yang memekakkan telinga. Saat para kultivator di tenda-tenda terdekat menatap dengan kaget, pilar kolosal itu mulai naik perlahan pada awalnya, lalu dengan kecepatan yang semakin meningkat terlepas dari bumi dengan suara retakan yang menggelegar. Dataran es bergetar, angin kencang menerjang, menerbangkan tenda-tenda seperti daun. Para petani, termasuk penduduk setempat, para pemegang pedang, terhuyung mundur karena takjub, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Dan saat pilar itu menjulang, di bawahnya terungkap jurang hitam yang menganga, gua hantu. Kabut yang menusuk tulang merembes dari kedalamannya, membawa serta suara seorang wanita menyanyikan melodi opera yang seolah melayang melintasi masa hidup. Kehidupan sebelumnya tidak ada di sini, tetapi kehidupan setelah kematian selalu ada di sini. Aku membuang rasa rindu dan menggambar dunia fana. Mengembara dalam kehidupan ini, terkubur untuk sisa hidupku. Siapa yang menunggu dalam siklus reinkarnasi? Melodinya menghantui, setiap nadanya dipenuhi kesedihan, seolah terjalin dari penyesalan tak terhitung banyaknya kehidupan, kesepian dari era yang telah lama berlalu. Setiap suku kata seolah terukir dari kerinduan dan kehilangan yang tak berujung, berputar-putar di angin seperti benang-benang cinta yang tak berbalas, melukis dunia dengan nuansa melankolis. Puisi itu berbicara tentang kesempatan yang terlewatkan, tentang cinta yang terkurung oleh waktu, memudar diterpa angin takdir, hanya menyisakan gema kepedihan hati. Naik dan turun, tiga kehidupan yang diimpikan secara terpisah, kenangan lama menolak pelapukan, hanya menyisakan serpihan yang diterbangkan angin. 4 kehidupan penuh duka, obsesi yang dimenangkan atau hilang, air mata menodai tepian tempat jembatan dunia bawah dilintasi. 5 inkarnasi sia-sia, benang karma terputus terlalu cepat, sendirian di gua yang dingin, aku bersenandung. 6 zaman kesendirian, mimpi masa lalu kini hanya kabut, meskipun kecantikanku memudar, cintaku tetap abadi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di tengah alunan melodi opera yang masih terdengar, kakak senior ketiga bergumam kebingungan. Pagoda hitam telah menipu saya, membuat saya percaya bahwa panggilan itu datang dari Gunung Kaisar Hantu. Tanpa pernah menyadari, suara yang sebenarnya ada di sini selama ini. Aku pernah ke pilar pemisahan awal mutlak ini sebelumnya, namun tidak pernah merasakan apa yang kurasakan hari ini. Kata-katanya melayang seperti kepingan salju di tengah badai. Sukim mengerti, semua ini adalah hasil dari kekuatan dewa yang mulia Pagoda Hitam. Ia menginginkan kakak senior ketiga untuk bergabung dengan Kaisar Hantu. Dengan demikian, hal itu tidak hanya menipunya, tetapi juga mengalihkan panggilan tersebut ke Gunung Kaisar Hantu. Meskipun Sukim tidak mengerti mengapa Pagoda Hitam menghargai Kaisar Hantu. Sebab, meskipun Kaisar Hantu sangat menakutkan bagi kultivator tingkat rendah, kultivasi pengumpulan jiwanya tidak berarti banyak bagi makhluk yang lebih tinggi. Mungkin ada beberapa keterkaitan yang tidak saya ketahui. Sukim merenung sementara kakak senior ketiganya yang kebingungan perlahan mendekati pintu masuk gua hantu, tanpa ragu, dia melompat masuk. Sukim mengikuti. Di dalam gua yang gelap gulita, suara opera terdengar semakin jelas. Uang kertas pemakaman berterbangan dari kedalaman, dan konsentrasi zat-zat anomali sangat mencengangkan. Namun kakak ketiga mengabaikannya, membiarkan korupsi menyerangnya saat uang kertas berputar-putar di sekeliling tubuhnya yang melaju kencang, jantungnya berdetak lebih cepat daripada langkahnya. Seolah-olah penantian seumur hidup telah mengantarkan mereka ke momen ini. Kenangan yang hilang, wajah-wajah yang terlupakan, semuanya seolah kembali menerobos waktu, membentuk kembali kontur dalam pikirannya. Ekspresinya bergetar karena emosi, tubuhnya gemetar. Menyaksikan ini, Sukim teringat sosok lain dari masa lalunya, seseorang yang memiliki tatapan gemetar penuh antisipasi yang sama ketika bertemu kembali dengan kekasihnya di wilayah terlarang dekat kamp pemulung benua Nanhuang. Kapten Lei, Sukim bergumam dalam hati, diam-diam mengikuti sambil menghilangkan zat-zat anomali dan meningkatkan kecepatan kakak seniornya. Akhirnya, di dalam gua hantu yang gelap gulita, sebuah lentera merah perlahan muncul. Saat semakin mendekat, sebuah gubuk kayu terlihat oleh kakak senior ketiga. Bangunan itu tampak bobrok, seolah-olah telah lapuk dimakan waktu selama bertahun-tahun, dan kini berada di ambang kehancuran.
Gubuk kayu itu berbentuk segi 5. Terdapat rantai besi abu-abu di setiap sudut yang terhubung ke dinding lumpur di kejauhan. Di titik pertemuan rantai yang mengikat kelima sudut gubuk itu, beberapa mayat mengerikan terikat. Salah satunya basah kuyup dan sangat membusuk, mengenakan jubah hitam compang camping, penuh lubang seolah-olah telah bertahan selama berabad-abad yang tak ada habisnya. Yang lainnya memiliki tangan diletakkan di perutnya robek hingga memperlihatkan rongga kosong tanpa organ di dalamnya. Yang ketiga berbeda dari dua yang pertama, sebuah tanaman merambat merah melilit erat di lehernya, ujungnya digenggam oleh tangan mayat itu sendiri, seolah-olah ia mencekik dirinya sendiri hingga mati. Yang keempat dan kelima sama-sama mengerikan. Yang keempat berdiri di depan batu nisan kosong, di bawahnya terbaring sisa-sisa kerangka seorang bayi. Adapun yang kelima, itu adalah mayat yang hangus terbakar, penampilannya familiar bagi Suking. Bukan yang pernah dilihatnya sebelumnya, melainkan sisa-sisa jenazah anak Dao dari urusan agung yang telah meninggal di sini bertahun-tahun yang lalu. Logam untuk membedah, kayu untuk menggantung, air untuk menenggelamkan, api untuk membakar, dan tanah untuk mengubur. Suking bergumam pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke gubuk kayu yang tergantung di udara oleh 5 rantai besi. Di dalam, cahaya merah samar memproyeksikan siluet seorang wanita ke jendela kertas. Melalui bagian-bagian kertas jendela yang robek, terlihat seorang wanita mengenakan jubah opera merah duduk di dekat jendela, tangannya yang seputih giok menebarkan uang kertas keluar. Lembaran demi lembaran uang kertas berkibar ke atas, terbawa oleh angin dingin yang menusuk. Namun, pada suatu momen tertentu, tangan yang terulur itu tiba-tiba membeku. Suara nyanyian itu juga berhenti tiba-tiba. "Kau datang." Sebuah suara lembut, bercampur dengan kepedihan, bergema dari dalam rumah. Kakak senior ketiga gemetar, menatap siluet di kertas jendela. "Aku datang terlambat." Sambil bergumam sendiri, dia mengulurkan tangan untuk mendorong pintu rumah kayu itu, tetapi pintu itu tetap tertutup rapat. "Duduk saja di luar, dan ajak aku bicara, itu sudah cukup." Suara wanita itu juga bergetar. Kakak ketiga mengangguk dan duduk di luar rumah, menatap siluet di kertas jendela saat potongan-potongan kenangan menyerbu pikirannya, namun tetap kabur. 7 kehidupan yang penuh cinta telah mengantarkan kita ke momen ini. Namun ia menyadari bahwa yang diingatnya hanyalah perasaannya, bukan orangnya. Menyaksikan pemandangan ini, Suking merasakan secercah kesedihan. Dia tidak mengetahui kisah antara kakak ketiga dan wanita di gua hantu, tetapi dia mengerti mengapa wanita itu menolak untuk bertemu dengannya secara langsung. Karena meskipun siluetnya di kertas jendela tetap anggun dan memesona, wanita di dalam rumah itu sudah menjadi mayat. Altar ini, ritual ini bukanlah tentang 5 mayat. Ada 6. Dia sendiri adalah mayat ke-6, mayat cinta yang tenggelam. Jadi, mereka butuh waktu berdua saja. Suking mengalihkan pandangannya, melihat ke bawah di balik rumah kayu itu. Apa yang tidak bisa dilihat orang lain, sangat jelas baginya, termasuk mata yang gemetar di dasar gua hantu, yang terlalu takut untuk terbuka sedikit pun. Di masa lalu, terbukanya mata ini telah memberi Suking tekanan yang sangat besar, mendorongnya ke ambang hidup dan mati. Tanpa bantuan, dia mungkin akan binasa karena korupsi. Namun kini, mata itu tak berarti apa-apa di mata Suking. Jadi, itu berasal dari surga yang cemerlang. Suking berbicara dengan lembut, merasakan fluktuasi garis keturunan yang sama seperti pangeran mahkota gagak emas yang terpancar dari matanya. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggenggam kecil. Seketika itu juga, mata ilahi yang bergetar itu menyusut dengan cepat, mengerut menjadi seukuran kepalan tangan sebelum terbang ke telapak tangan Suking. Mata emas itu bergetar lebih hebat lagi. Suking tidak mempedulikannya lagi, lalu menyimpannya. Dengan hilangnya sumber tersebut, zat-zat anomali di gua hantu berkurang secara signifikan. Bahkan gubuk kayu yang lapuk itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang samar. Setelah melirik sekali lagi sosok di dalam gubuk dan kakak senior ketiga, Suking diam-diam mundur. Dia berjalan ke atas. Tepat ketika dia hendak meninggalkan gua hantu, langkah kakinya terhenti. Dia menoleh untuk melihat bagian dinding gua, di mana sesosok tubuh gemetaran menatapnya. Wanita kelabang itulah yang pernah menyelamatkannya. Tatapan Suking melembut. Dia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya, mengirimkan secercah esensi abadi ke dalam tubuhnya, membangun kembali fondasinya.
Wanita kelabang itu gemetar hebat. Saat dia mendongak lagi, Su Qing sudah menghilang. Badai salju terus mengamuk. Waktu berlalu seperti kepingan salju, satu demi satu. Penindasan Su Qing terhadap Wang Gu telah berakhir, dan dia tidak lagi tampil secara terbuka di hadapan orang lain. Namun, kebangkitan umat manusia kini tak terbendung. Di bawah kepemimpinan Permaisuri, semua ras tunduk, bahkan ras yang memiliki dewa di antara mereka. Sebagian besar dewa mereka memilih untuk mengasingkan diri. Hanya ras langit mistik bulan api, yang bangkit kembali setelah kembalinya avatar rubah tanah liat dan penyatuannya dengan tubuh utama yang kemudian melayang di atas dewa matahari dan bulan, membentuk aliansi dengan umat manusia. Bersama-sama, mereka mengantarkan era baru. Tentu saja, masih ada pihak yang melawan. Wang Gu telah disusupi seperti saringan setelah turunnya sosok berwajah terfragmentasi, dengan pasukan dari cincin bintang ke-9 dan sekitarnya menyusup dengan berbagai cara. Namun berkat campur tangan rubah tanah liat, semua perlawanan dengan cepat dipadamkan. Bahkan mereka yang terhubung dengan kekuatan eksternal pun ditangani ketika Zhou Zhengli dan yang lainnya turun tangan. Dengan demikian, penyatuan Wang Gu menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Di tengah semua ini, Su Qing tidak berlama-lama dengan kenalan lamanya. Sebaliknya, atas antisipasi Erniu yang penuh harap, mereka tiba bersama di pintu masuk yang disegel menuju surga cemerlang di bawah ibu kota kekaisaran manusia. Di seluruh Wang Gu, Su Qing kini telah menyapu hampir setiap wilayah, secara langsung maupun tidak langsung, kecuali wilayah pemakan langit. Adapun surga cemerlang yang terkubur di bawah benua, sudah saatnya untuk menyelesaikan hal itu juga. Selain itu, jasad asli kakak sulung juga berada di surga cemerlang. Dengar baik-baik, Qing kecil, kau mungkin hebat, tapi kakak seniormu juga orang penting di surga cemerlang. Di pintu masuk yang tertutup rapat, Erniu menyatakan dengan bangga. Namun sebelum dia selesai bicara, seseorang memukul kepalanya dengan keras. Memangnya kenapa? Kalau kau memang sehebat itu, kenapa kau tidak bisa kabur sendiri? Lelucon macam apa ini kalau cuma menciptakan klon? Tuan tua ketujuh menatap Erniu dengan tajam. Dalam perjalanan ke surga cemerlang ini, guru tua ketujuh juga telah datang. Mengabaikan ekspresi sedih Erniu, dia menoleh ke Su Qing dengan wajah penuh kebaikan kebapaan, matanya berbinar bangga seolah-olah Su Qing adalah satu-satunya murid sejatinya. Muridku tersayang, aku lebih mengenal surga cemerlang. Izinkan aku membimbingmu, semuanya akan berjalan lebih lancar. Dulu, orang-orang tua kolot itu tidak bisa membunuh Kaisar Dewa Langit yang cemerlang, jadi mereka harus menyegelnya. Saya menduga dia masih hidup, dan berdasarkan analisis saya selanjutnya, Kaisar Dewa itu belum sepenuhnya mencapai level dewa tertinggi, tapi sudah sangat dekat. Su Qing mengangguk dan membungkuk dengan hormat. Kalau begitu, aku akan merepotkan guru. Tidak masalah sama sekali. Sama seperti saat aku membawamu ke istana bawah tanah dulu, kali ini, aku akan membawamu ke surga cemerlang. Tuan tua ketujuh melambaikan tangannya dengan anggun, senyumnya semakin ramah. Sementara itu, Erniu, yang merasa benar-benar diabaikan, tak kuasa menahan diri untuk menyela dengan nada masam. Guru, Anda sangat berat sebelah. Dulu, Anda membawa saya dan Qing kecil ke istana bawah tanah. Mengapa sekarang Anda bahkan tidak menyebut nama saya? Lagi pula, aku lebih mengenal Brilliant Heaven daripada kau. Pernahkah kau melihat Kaisar Dewa itu? Biar ku beritahu, orang tua, aku bahkan pergi melihat tempat penyegelannya. Saat itu, keluhan Erniu terhenti ketika tuan tua ketujuh menendangnya tepat ke arah pintu masuk. Dasar bocah nakal, karena kau suka memanggilku, orang tua, jangan panggil aku tuan lagi. Kau sangat mengenal surga cemerlang. Kalau begitu, pergilah dan jelajahi dulu. Erniu mengeluarkan ratapan dramatis saat ia terjatuh ke dalam lorong yang tertutup rapat. Tuan tua ketujuh bahkan tidak meliriknya, malah dengan hangat menggenggam tangan Su Qing. Ayo, muridku tersayang, mari kita pergi.